Halo Sobat Pans, di video kali ini kita akan membahas tentang bedah saham BBTN. Siapa yang tidak kenal dengan Bank BTN? Sobat Pans yang punya rencana atau memiliki kredit rumah pasti sudah tidak asing lagi bukan dengan bank satu ini. Bank ini terkenal dengan produk KPR atau kredit pemilikan rumah. PT Bank Tabungan Negara Tbk kian menunjukkan konsistensinya dalam meningkatkan kinerja keuangannya, meskipun tantangan biaya dana menjadi salah satu yang perlu dihadapi di tahun ini. Nah, apakah Sobat Pans juga ingin menjadi bagian dari pemilik saham BBTN? PT Bank Tabungan Negara Tbk Persero bergerak di bidang perbankan dan mempunyai sejarah panjang di industri perbankan Indonesia. Pada tahun 1976, Bank BTN menjadi tempat untuk pembiayaan proyek perumahan bagi rakyat, sehingga bank melayani jasa kredit pemilikan rumah atau KPR. Bahkan hingga saat ini, Bank BTN fokus terhadap pembiayaan perumahan tanpa subsidi. Pada Desember tahun 2009, Bank BTN melakukan penawaran umum perdana di Bursa Efek Indonesia. Pemegang saham per Desember 2018 adalah pemerintah Republik Indonesia dengan porsi 60,61% dan publik sebesar 39,39%. Yang kedua, kinerja keuangan dari laporan keuangan terakhir. PT Bank Tabungan Negara Tbk mengumumkan membukukan laba bersih 2,31 triliun rupiah pada kuartal 3 tahun 2023. Laba BTN dalam 9 bulan pertama tahun ini merupakan hasil audit review yang dilakukan oleh kantor akuntan publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja. Dalam periode laporan keuangan, Bank Tabungan Negara melaporkan meraup bunga 20,83 triliun rupiah, tumbuh dari periode yang sama dari tahun sebelumnya sebesar 18,97 triliun rupiah. BTN mencatatkan beban bunga sebesar 10,69 triliun rupiah. Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan di Bisnis Indonesia, BTN juga tercatat mengalami pertumbuhan positif pada pos aset keuangan. Perusahaan membalikan rugi 162,4 miliar rupiah menjadi untung 22,9 miliar rupiah. Pembalikan kinerja lainnya juga terjadi pada aset keuangan yang membukukan keuntungan 477,51 miliar rupiah dan transaksi derivatif yang mencatatkan laba 59,94 miliar rupiah. Kedua pos ini pada tahun lalu mengalami kerugian. Perusahaan juga melaporkan kenaikan pendapatan komisi dan administrasi tercatat dari 907,41 miliar rupiah menjadi 1,3 triliun rupiah. Perusahaan juga menekan beban lainnya dari 4,2 triliun rupiah menjadi 3,62 triliun rupiah. Capaian ini membuat BTN membukukan pendapatan operasional 2,96 triliun rupiah, tumbuh dibandingkan periode tahun lalu 2,93 triliun rupiah. Dalam laporan keuangan yang sama, BTN mencatatkan kredit yang diberikan sebesar 282,5 triliun rupiah, naik dibandingkan periode sebelumnya sebesar 266,65 triliun rupiah. Demikian juga pembiayaan syariah mendaki dari 31,62 triliun rupiah menjadi 35,79 triliun rupiah. Pendekatan tersebut didorong pertumbuhan kredit pemilikan rumah atau KPR subsidi yang naik 11,87% per tahun dari 140,97 triliun rupiah menjadi 157,71 triliun rupiah pada kuartal 3 pada tahun 2023. Lalu, bagaimana saham BBTN jika dilihat dari rasio keuangannya? Dari tabel di atas terlihat sedikit penurunan dari sisi ROA, ROE, hingga NPM. Meski begitu, jika dilihat dari analisis teknikalnya, saham BBTN masih dalam kondisi baik. Jika Sobat Pans tertarik untuk berinvestasi di Panin Sekuritas, Sobat Pans bisa scan barcode berikut ini untuk opening account dan dapatkan berbagai promo menarik yang ditawarkan oleh Panin Sekuritas. Dan tentunya, Sobat Pans akan bergabung di komunitas kami. Nah, itu dia Sobat Pans pembahasan mengenai bedah saham BBTN. Jika Sobat Pans ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Well done, investasi aman bersama Panin Sekuritas Pontianak.